menurut saya formal yang terjadi pada waktu hearing di lembaga legislatif, terutama yang dipimpin oleh Pak Michael, itu sudah tupoksi yang sangat bagus lah, apresiasi ya. Artinya memang tidak keluar dari frame keluar ya. daripada frame, kemudian dia juga mengatur ritmenya itu juga supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu melebar kemana-mana, fokus substansi yang akan disampaikan gitu. Tapi terkait teguran Pak Michael selaku pimpinan yang menegur pada tim BPN ketika pertanyaannya itu menyangkut pelayanan, jawabannya justru mafia tanah. Nah sekarang gimana seandainya kita mengapresiasi supaya ada yang menginisiasi bahwa apa yang menjadi temuan-temuan dari tim ATR BPN Banyuwangi itu kaitannya dengan praktek-praktek mafia tanah itu diusung tersendiri dalam sebuah hearing. Dan moga aja Pak Michael lagi yang supaya bisa langsung substansinya terkait gitu loh. Betul. Iya, kanal-kanal untuk katakan meningkatkan kinerja ini kan bukan hanya disampaikan pada hearing, Bung Dani. Atau mungkin BPN mempunyai asumsi sendiri ketika memang ini indikasi sebuah mafia, ya tentunya pihak BPN dapat melaporkan kepada pihak kepolisian. Kalau memang ini ditemukan data yang real gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru-baru ini ada sebuah hearing yang ternyata itu menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Hal itu dipicu karena adanya tidak sinkronnya antara pokok persoalan yang diangkat sebagai topik dengan penjabaran dalam jawaban. Nah, hearing itu menyangkut pelayanan dari ATR atau Agraria Tata Ruang ya. BPN ATR ya. Ya, BPN Badan Pertanahan Nasional yang kemudian disingkat menjadi ATR garing ini BPN masalah pertanahan ya. Nah, jadi masalah pertanahan. Masalah pertanahan. Karena kan begini, diawali banyaknya keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang dinilai dalam tanda kutip ini sedikit agak lamban dan mungkin berbelit. Pertama kali itu sebelumnya sudah diadakan hearing, Bung Andi, tapi dari dischedulekan hearing ya. Hearing ya di ruang khusus sidang gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Nah kemudian baru dapat dihelat atau digelar yaitu hari Senin tanggal 3 April 2020 kemarin. Artinya saya juga datang. Bang Andi kan juga hadir kan. Nah dalam hearing tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi yaitu Bapak Michael Edi Haryanto dari Demokrat ya. Demokrat ya. Wakil Ketua DPRD ya. Wakil Ketua. Kemudian didampingi Ketua Komisi 1 yaitu Mas Irianto SH dan Samsul Arifin P3 ya. P3. Siap. Nah, jadi ada yang menarik pemirsa di sini. Pasca itu karena memang suasana kan seperti Bung Andi tahu kan tegang ya. Memanas, bahkan ada saling tuding menuding, kemudian mengumbar ancaman dan lain sebagainya. Ancaman tanda kutip ya. Tanda kutip, semua tanda kutip ya. Karena mereka mungkin karena emosional aja, karena nggak ada titik temu. Oke, kebetulan Bung Andi Purnama Kamela ini di Banyuwangi selama ini intens mengkritisi kebijakan pemerintah karena posisi beliau sebagai pengamat kebijakan publik. Saya beberapa kali menulis tentang mafia pertanahan ya. Nah ini salah satu nanti yang akan saya tanyakan tuh Bung Andi. Siap. Oke. Bung Andi, pasca adanya hearing itu kan sempat terjadi pro kontra sampai saat ini maksudnya. Iya. Lagi ramai ya. Apalagi yang memimpin waktu itu hearing adalah Bung Michael. Bung Michael. Nah, saya tadi itu membaca sebuah berita. Salah satu berita online ya.
berita online Ya. yang intinya itu mengarah kepada dalam tanda kutip itu menyalahkan eh, Pimpinan pimpinan hearing sidang. Itu pimpinan hearing dianggap tidak di tengah-tengah tapi lebih di dan apa tendensius ya, tendensius, karena tendensius tendensius. ya. Artinya Mengecewakan ya. Ya. mengecewakan. Oke, sekarang pertanyaan awal dulu Bung Andi Siap, ya. siap. Secara umum dulu Bung Andi, ini Ya. kan kenapa hearing itu digelar? Karena ada persoalan. Apa Siap. persoalannya? Pertama adalah masyarakat yang mengeluh atas lambannya bahkan ribetnya ngurus proses pensertifikatan dan dokumen yang lain, Pendaftaran tanah. pendaftaran pokoknya yang berkaitan dengan KKPR juga pelayanan. loh Bang Deddy. Sekarang Nah, ada KKPR juga. ya, Prakteknya kan di BPN. nah gitu. Makanya di sisi lain seperti Bung Andi lihat itu pun saya tayangkan komplit mulai awal sampai akhir kan itu. Ya, ya. Biar berimbang ya. Berimbang, ketegangan, dan kita nggak ada, kalau saya ini prinsip semuanya yang ngomong ya udah kita imbangkan. Oh ya, publik harus mengetahui dan bisa menilai secara objektif ya. Betul. Oke, secara umum dulu Bung Andi. Ya. Sebenarnya hearing kemarin di DPR berkaitan dengan pelayanan ATR BPN Banyuwangi itu Ya. yang sempat gaduh itu, menurut pengamatan Bung Andi, kenapa sih itu? Ya, permasalahan pertanahan ini bukan hanya di tingkat daerah Bung Dani. Artinya di tingkat pusat pun problem-problem terhadap katakan sengketa, kemudian permasalahan, kemudian perkara itu juga sangat besar gitu kan. Tidak hanya di tingkat daerah seperti Banyuwangi yang juga mempunyai potensi permasalahan yang cukup banyak ya. Tapi juga di tingkat pusat juga atensi bahkan menjadi atensi Kapolri ya untuk memberantas katakan praktek-praktek mafia tanah baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tentunya juga tanda kutip ya permasalahan-permasalahan tanah itu tidak lepas dari faktor-faktor administrasi. Jadi kejahatan besar tetapi sifatnya administratif negara atau yang didaftarkan. Pemilik hak antara pemilik hak dan orang-orang yang dalam arti meng-create atau menyusun aspek-aspek dokumen yang sebetulnya dokumen-dokumen tersebut bukan pada orang atau pihak yang berhak, tapi juga bahkan pada orang-orang yang tanda kutip bisa dikategorikan sekelompok mafia, mafia tanah misalnya. Artinya itu berhubungan dengan praktek-praktek mafia tanah ya. Ya, tetapi yang lebih dikreasikan itu masalah dokumennya, Bung. Oke, itu secara umumnya ya. Ya. Sekarang kita tarik kembali dengan suasana hearing kemarin. Kebetulan Bung Andi hadir di situ, sehingga terjadi situasi yang cukup menegangkan tentunya ya. Betul. Ya untungnya nggak sampai lempar-lemparan atau jangan sampai. Artinya gitu. Anarkisme itu tidak diperbolehkan untuk melanggar hukum. Oke, menurut pandangan Bung Andi sekarang, ketika masyarakat mengeluh atas kelambanan penanganan dari ATR BPR Banyuwangi, seperti mereka menunjukkan dokumen, kemudian kronologis persoalannya, ternyata mereka tidak puas dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh tim dari mulai ketua ATR BPR Banyuwangi dan jajarannya dalam ini kasih-kasih ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi itu? Kok tidak sinkron gitu loh, sehingga menimbulkan ketegangan itu? Ya, pada waktu awal juga saya hadir ya. Pada waktu usulan hearing pertama kali yang katakan di minggu sebelumnya, itu kan teman-teman yang pengaju hearing dan saya diundang untuk datang, tetapi pihak BPN pada waktu penyampaian atau permohonan hearing yang pertama seminggu sebelumnya itu tidak gagal terlaksana karena pihak BPN tidak datang dengan asumsi saya tidak tahu apakah permasalahan administrasi surat atau penyampaiannya bagaimana tupoksinya, sehingga pada waktu itu sama sekali pihak BPN tidak datang. Namun pada waktu pengajuan hari Senin kemarin untuk agenda hearing yang kedua itu ternyata datang semua BPN kepala badan pertanahan kabupaten itu Pak Budiono ya. Pak Budiono dengan staf jajarannya juga. Ya, kasih-kasih itu yang datang. Kasih-kasihnya datang. Oke. Kalau menurut pandangan Bung Andi ya, ini
masyarakat yang datang di hearing itu dengan membawa persoalannya masing-masing atas pelayanan yang dilakukan oleh pihak BPN sehingga menimbulkan rasa tidak puas. Iya. Namun lebih tidak puas lagi ketika mendapatkan jawaban Iya. dari tim BPN Banyuwangi yang dianggap Iya. itu keluar dari substansi persoalan yang dikeluhkan. Iya. Iya. Kalau menurut Bung Andi Ya, gimana? gelaran hearing yang kedua itu saya juga mengikuti dari awal dan saya hadir di situ juga, Bung Dani. Ketua pimpinan hearing ya Pak Bapak Michael. Michael sendiri pada waktu katakan membuka dari awal membuka, kemudian memberikan kesempatan untuk katakan langsung pada substansi permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Itu mungkin uh, ketika Pak Budiono atau kepala badan Kepala kantor. kakannya menjawab, Hmm. itu mungkin ada yang sifatnya ditegaskan atau diluruskan ketika ketersediaan waktu juga terbatas, kemudian hal-hal yang disampaikan juga mengingat jadwalnya juga pendek ya. Artinya Pak Michael itu secara tegas dan secara substansi langsung diingatkan atau diluruskan untuk langsung menjawab pada inti-inti permasalahan pemohon hearing. Ketika Pak Budiono mungkin pada awal itu inginnya mau memaparkan ya terkait secara umum. Secara umum. Saya lihat juga di depan Pak Budiono pada waktu itu juga berkas-berkas itu sudah disediakan. Artinya mungkin ada Pak Budiono meminta kesempatan untuk mempresentasikan sesuatu hal yang ketika terjadi hearing ini ingin mengungkapkan masalah-masalah yang timbul. Namun karena waktu yang terbatas, kemudian mengingat waktu hearing juga memasuki bulan Ramadan gitu kan. Ini kan memasuki bulan suci Ramadan gitu kan. Sehingga mungkin inisiatif dari Pak Michael itu mengambil satu substansi dan efektivitas yang digelar pada waktu hearing tersebut. Oke. Ya. Oke. Namun mungkin ada kekecewaan ya beberapa pihak. Tapi begini, Bung Andi, ketika penyampaian dari masyarakat perwakilannya ya, itu menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapkan disampaikan di forum hearing, ternyata dijawab oleh Kakan beserta timnya itu ternyata dianggap tidak memuaskan karena keluar dari jalur substansi persoalan yang akhirnya memicu Pak Michael selaku pimpinan dalam sidang itu mengingatkan kepada tim dari BPN Banyuwangi supaya lebih fokus menjawab dan menjabarkan apa yang menjadi persoalkan yang disampaikan oleh pihak masyarakat. Pertanyaannya begini, sikap Pak Michael dengan mengambil inisiatif itu, apakah menurut Bung Andi selaku pengamat kebijakan publik ini Pak Michael ini sebagai sikap tendensius ataukah menginginkan semacam alurnya hearing ini supaya pada substansialnya? Ya, artinya untuk kondisi atau situasi yang terjadi, saya juga membaca ya. Pak Michael sebagai pimpinan sidang atau pimpinan hearing itu meluruskan atau menegaskan supaya katakan yang dibahas itu pada pokok-pokok yang disampaikan oleh pemohon. Pada waktu itu mewakili dari masyarakat Banyuwangi mewakili rakyatnya Banyuwangi. Rakyat lah. Artinya konsentrasi Pak Michael dalam memimpin itu kalau saya pribadi menganggapnya sesuatu yang patut diapresiasi, Bung Dani. Artinya sudah betul berarti ya? Iya, saya soalnya situasionalnya juga saya tahu. Waktu itu pada waktu saya hadir itu situasionalnya atau suasana masyarakat yang hadir pada waktu itu ketika Pak Budiono menyampaikan itu memang menginginkan pada waktu itu langsung substansi pada pokok-pokok permasalahannya. Dan itu juga diluruskan atau diingatkan oleh Pak Michael. Saya kira bagus juga. Alurnya sesuai dengan substansi ya. Mengingat juga efektivitas yang harus seorang pimpinan sidang atau pimpinan hearing juga harus menjaga efektivitas dalam situasi hearing di ruangan legislatif ya. Di situ, Oke, Bung Andi, saya kalau tidak salah dengar ya, pokok pemicu masalah itu ya, itu kan ketika perwakilan masyarakat menyampaikan persoalannya di hearing itu
justru jawaban penegasan dari pihak BPN itu lebih mengarah kepada ingin kan loh, Iya. membongkar sebuah mafia tanah. Betul betul, ya. Pertanyaannya begini, ada nggak korelasi antara keluhan masyarakat terkait pelayanan Ya. yang dianggap lamban, Iya. berbelit-belit yang dilakukan oleh petugas ATR BPN ini dengan Iya. penegasan dari tim BPN yang ingin katanya bersikukuh membongkar, katanya ya, Betul betul. membongkar adanya praktek-praktek mafia tanah. Iya. Antar kedua ini esensinya, substansinya, kira-kira ada nggak korelasinya ini? Ya tentunya Bung Dani, artinya di sini juga optimalisasi dari layanan publik ya, artinya layanan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pertanahan. Ini sesuatu yang memang agak sedikit sedikit tidak bersinggungan, dalam arti memang dibutuhkan satu kecermatan, kecermatan dalam meneliti atau mencermati terhadap aspek-aspek pendaftaran terhadap suatu bidang hak tanah, supaya apabila nanti diberikan jenis hak yang disahkan atau dilegalkan dari Badan Pertanahan Banyuwangi, itu memang benar-benar data atau dokumen yuridis itu menjadi clear gitu. Itu memang antara keterbatas waktu, mereka harus terikat dengan tenggang waktu layanan publik ya, supaya tidak menjadi tanda kutip dokumen-dokumen berlarut. Artinya masyarakat dalam mengurus satu aspek mendapatkan dokumen itu di luar konteks dari pelanggaran yang masuk dalam dokumen-dokumen berlarut, Bu Neni. Oke. Nah ini kan agak sedikit merepotkan mungkin ya, karena Artinya memang volumenya pendaftaran atau luar orang yang biasa mengurus ya. luar biasa memang. Seperti yang disampaikan di awal, Pak Budiono kan menyampaikan Ya, secara sekian umum, belas ribu masalah-masalah pertanahan yang di Banyuwangi misalnya, atau sekian ribu pemohon, dan dia harus menyelesaikan itu secara on time atau tidak menjadi suatu pelanggaran dokumen berlarut, Bung Dani. Nah ini kan ada sesuatu yang mungkin dirasakan masyarakat sebagai suatu lambatnya, suatu kualitas yang dipandang sebagai layanan yang tidak optimal di masyarakat Banyuwangi. Nah ini kan juga perlu ibaratnya hanya perlu komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Perlu direfresh berarti ya. Perlu direfresh baik juga di internal daripada kantor pertanahan yang ada di Banyuwangi, kemudian dengan aspek perwujudan atau layanan yang ada di kantor tersebut, Bung Dani. Itu yang harus dioptimalkan. Artinya di sini antara tematikal pengangkatan keluhan pelayanan ATR BPN Banyuwangi dengan keinginan dari tim BPN Banyuwangi untuk mengangkat atau membongkar praktek-praktek mafia tanah, ini persoalan yang berbeda. Persoalan yang berbeda, betul. Itu persoalan yang berbeda antara penyelesaian mafia tanah dengan mekanisme pelayanan administrasi publik, itu sesuatu yang berbeda. Memang dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian supaya aspek mafia tanah yang dilalui dengan maladministrasi terhadap susunan dokumentasi yuridis itu dapat diperkecil atau dapat dihilangkan. Itu juga harus diperhatikan oleh seorang Kakan ya, untuk mengendalikan itu. Berarti artinya yang harus kita pahami juga, Bung Andi, bahwa keinginan untuk membongkar mafia tanah ini kan patut diapresiasi juga ya. Ya pasti. Mengapa? Justru akibat praktek-praktek mafia tanah inilah yang menjadikan malpraktek administrasi. Betul. Yang seringkali terjadi contoh seperti sertifikat ganda dan yang lainnya. Tumpang tindih, ganda. Walaupun demikian kan memang saat itu dalam tanda kutip masalahnya kan beda ya konteksnya. Betul. Ataukah mungkin menurut Bung Andi perlu diadakan khusus pembongkaran tentang praktek-praktek mafia tanah tersebut? Betul Bung Dani, artinya sebetulnya endapan daripada permasalahan atau perkara-perkara pertanahan itu potensialnya sangat besar. Namun mungkin dari layanan, katakan kepuasan layanan terhadap ketidakpuasan ini perlu disediakan oleh katakan kantor pertanahan kabupaten menyediakan hal-hal yang sifatnya konseling, hal-hal yang sifatnya problem solver, hal-hal yang sifatnya bagaimana mengatasi masalah tanah ini dengan cepat. Artinya di sini kalau melihat dari operasi di kantor itu kan kadang-kala merasa masyarakat
ketika mengurus tanah untuk mempertanyakan sesuatu bagaimana penyelesaiannya itu ibaratnya bagian-bagian terdepan dalam layanan administrasi masyarakat ini, administrasi publik, itu kadang tidak menemukan orangnya di situ. Mau misalnya kalau orang Banyuwangi biasanya api wadul nandi ketika di sana, ketika di kantor pertanahan, untuk memuaskan ketika masyarakat ini membutuhkan satu jawaban dan kepastian dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, itu kan juga perlu diperhatikan juga. Artinya di sini seorang Kakan harus memberikan pelayanan optimal meskipun secara administratif petugasnya sudah ada, tetapi tidak lepas kalau masyarakat menemukan masalah, dia kan ingin segera menemukan jawabannya. Nah, mungkin difungsikan ruang layanan publik yang di situ mungkin ada konselingnya, di situ ada aspek pengaduan yang bisa memberikan satu jawaban yang cepat dan pasti. Artinya ruang khusus berarti ya, untuk itu ya. Untuk ruang khusus ketika masyarakat itu akan komplain misalkan atau ingin bertanya kepastiannya atau ada hal-hal yang sifatnya kok ini perbedaan dalam memutuskan kebijakan itu SDM-nya berbeda misalkan. Nah, itu kan perlu kepastian yang harus ada layanannya itu Bung Denny ya. Itu sepertinya itu yang tinggal Kakan itu menyerap segala aspirasi yang disampaikan masyarakat. Tentunya kan kemarin hearing itu kan hanya terbatas Bung Denny. Hanya beberapa orang, hanya beberapa katakan perwakilan dalam hal menjawab yang untuk katakan mengharapkan sebagian besar permasalahan pertanahan yang ada di Banyuwangi untuk terselesaikan. Itu kan tidak mungkin Bung Denny. Artinya jumlah perwakilan masyarakat yang hadir kemarin itu tidak mewakili nilai persentase dari persoalan secara krusial yang dikeluhkan secara umum begitu ya. Bung Denny. Kalau saya memandang ya, kejadian yang kemarin itu merupakan trigger, merupakan pemicu sebagai aspek layanan masyarakat terutama di bidang pertanahan itu mendapatkan support. Bagaimana seorang Kakan nantinya dalam menghadapi permasalahan yang muncul itu ibaratnya dapat optimal Bung Denny layanannya itu kan. Ya tadi waktu hearing itu kan saudara Hakim Said ya menyampaikan kurang ngopi katanya kan. Menekankan perlunya koordinasi dengan masyarakat, perlunya komunikasi, perlunya ngopi katanya kan. Itu untuk membangun atau menaikkan hal-hal sifatnya aspek-aspek kebuntuan layanan. Sehingga dari situ dapat terserap aspirasi-aspirasi masyarakat dalam katakan terhadap layanan pertanahan yang di Banyuwangi. Nah, kalau saya menangkap dari ucapannya Mas Hakim Said itu, melalui ngopi bareng, itu kopi itu kan bisa menjadikan wahana untuk komunikasi. Betul. Ngopi bareng juga bisa dijadikan wahana untuk diskusi, memecahkan masalah sebelum jatuh pada masalahnya. Tapi begini, Bung Andi, yang saya dengar waktu hearing itu diantaranya adalah dari tim BPN sendiri itu menemukan data dan dokumen terjadinya tengara atau indikasi pemalsuan surat-surat atau maladministrasi. Sehingga ini menimbulkan masyarakat lagi yang dirugikan. Betul. Nah, untuk mengakomodir dari keinginan BPN Banyuwangi yang menengarai adanya praktek-praktek mafia tanah itu, perlu nggak ada semacam kelompok masyarakat yang menginisiasi untuk pengajuan hearing, membongkar habis-habisan dari praktek-praktek mafia tanah tersebut? Iya, betul. Artinya secara penegasan terhadap katakan salah satu penyusunan pendaftaran tanah itu kan sudah diatur pada PP nomor 24 tahun 1997. Masyarakat sebagian kemarin saya dengarkan setidaknya untuk penyusunan aspek dokumen itu harus mengacu pada itu. Kan wajib mengacu pada itu. Artinya ada sebagian masyarakat kalau sudah dokumennya itu tersusun kemudian sesuai dengan tupoksi atau regulasi yang ada, ibaratnya BPN jangan menjadi seperti tanda kutip penentu kebenaran. Penentu kebenaran semacam peradilan. Semacam peradilan. Jadi kan kemarin kan juga terucap ya, semacam peradilan bahwa dokumen ini salah. Lalu yang benar bagaimana? Kan itu kan juga
tercetus kemarin ya. Jadi kalau memang itu hal-hal yang sudah disyaratkan atau sudah sebagai katakan checklist indikator sebagai syarat penyusunan tanah, ya otomatis itu bisa langsung berlanjut. Kalau tidak berlanjut, setidaknya jawaban resmi dari pihak ATR BPN atau Pertanahan Banyuwangi memberikan jawaban resmi dalam upaya masyarakat sudah memberikan dokumen yang diberikan. Namun ketika ada kendala bahwa diduga tadi adanya maladministrasi, ada pemalsuan dokumen, adanya ketidaksinkronan data, itu katakan ATR BPN atau Pertanahan itu juga menjawabnya dengan surat. Karena kan masyarakat ini kan dalam mengajukan satu pengajuan dokumen itu kan harus melengkapi dengan form-form yang sudah distandarkan. Sudah ada form-form yang diperjualbelikan. Nah, itu kan dengan checklist yang sudah katakan terpenuhi, itu juga ada namanya panitia A. Seperti yang disebutkan oleh Pak Amirul Mukmin itu ya, selaku Kasubag TU, dia menyatakan sebagai panitia A. Panitia A itu adjudifikasi. Ya, artinya mereka yang diberi kewenangan, mereka yang diberikan penugasan untuk meneliti pengajuan dokumen ini secara cermat dan benar. Tetapi ketika itu tidak terjadi suatu ketidaksinkronan data atau ketidakbenaran data yang disusun untuk diajukan ke BPN ATR Banyuwangi, setidaknya penolakan itu juga penolakan secara resmi. Karena kan masyarakat ini kan sudah berupaya, katakan datang ke desa, katakan datang ke kelurahan tempat tinggal, katakan sampai ke PPAT, sampai ke notaris dan segala macam, itu kan mereka butuh effort yang besar juga. Tapi ketika didaftarkan, kemudian terjadi katakan tanda kutip penilaian dari pihak Pertanahan Banyuwangi, setidaknya ditemukan apa yang menjadi alasan, dijawablah dengan sebuah surat resmi bahwa ini tidak dapat dilanjutkan atau dapat dilanjutkan. Tapi begini, seperti yang disampaikan oleh notaris PPAT Pak Imron itu ya, Pak Imron itu kan mewakili teman-teman notaris yang lain, minimal mewakili suaranya. Tapi kemarin dia katanya hadir bukan atas nama notaris. Ya, tapi persoalan itu yang dialami real oleh dia selaku notaris PPAT. Artinya mewakili suara secara umum. Betul. Pasti persoalannya itu tidak hanya si Pak Imron itu kan begitu. Pasti banyak notaris juga yang mengalami. Mudah-mudahan ini juga segera ada titik temu ya kan, betul. Supaya nggak berkembang. Sama-sama ini berasumsi baik lah ya. Membangun satu kinerja yang baik. Bukan artinya ya memang namanya hearing ada sesuatu yang dirasa kecewa, ada yang dirasa positif. Pro kontra lah. Tapi menurut saya formal yang terjadi pada waktu hearing di lembaga legislatif terutama yang dipimpin oleh Pak Michael itu sudah tupoksi yang sangat bagus lah, apresiasi ya. Artinya memang tidak keluar dari frame daripada frame, kemudian dia juga mengatur ritmenya itu juga supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu melebar kemana-mana, fokus substansi yang akan disampaikan gitu. Tapi terkait teguran Pak Michael selaku pimpinan yang menegur pada tim BPN ketika pertanyaannya itu menyangkut pelayanan, jawabannya justru mafia tanah. Nah sekarang gimana seandainya kita mengapresiasi supaya ada yang menginisiasi bahwa apa yang menjadi temuan-temuan dari tim ATR BPN Banyuwangi itu kaitannya dengan praktek-praktek mafia tanah itu diusung tersendiri dalam sebuah hearing. Dan moga aja Pak Michael lagi yang supaya bisa langsung substansinya terkait gitu loh. Betul. Iya, kanal-kanal untuk katakan meningkatkan kinerja ini kan bukan hanya disampaikan pada hearing, Bung Dani. Atau mungkin BPN mempunyai asumsi sendiri ketika memang ini indikasi sebuah mafia, ya tentunya pihak BPN dapat melaporkan kepada pihak kepolisian. Kalau memang ini ditemukan data yang real gitu kan. Tapi kalau bagaimana membangun satu mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat terhadap sebuah layanan publik yang baik di Kabupaten Banyuwangi, tentunya pihak BPN, salah satu badan yang ada di Banyuwangi ini, dia selalu membangun komunikasi dan koordinasi, selalu membangun ibaratnya ranah-ranah diskusi, ranah-ranah argumentasi, ranah-ranah ibaratnya ngopi bareng yang katanya Hakim Said tadi, supaya ibaratnya
apa yang menjadi keluhan masyarakat atau Clear ya. itu bisa Lebih awal clear ya. bisa terjawab gitu. Oke. Artinya di sini bahwa persoalan itu akan selesai jika ada komunikasi yang baik, ada penyelesaian yang baik Iya. terhadap keluhan atau persoalan-persoalan tertentu gitu, Iya, Bung iya, Andi. betul. Oke, mungkin ada tambahan Bung Andi buat BPN, buat teman-teman yang lain, Ya. buat Pemda, DPR dan lain-lain mungkin. Ya, dengan fungsinya BPN dan ATR sekarang ATR, ATR ya, ada tambahan Agraria dan Tata Ruang. Agraria dan tata ruang. Itu memang tupoksi dari pertanahan ini sekarang lebih meluas lagi karena mencakup atau mengatur dengan tata ruang yang ada di Banyuwangi, tetapi itu tidak lepas dari peran kerjasama atau koordinasi antara eksekutif juga dengan Badan Pertanahan Kabupaten. Untuk sinkronisasi. Untuk sinkronisasi. Tapi Bang Denny perlu diingat bahwa penyelenggara utama adalah bupati sebagai penyelenggara kepala daerahnya, penyelenggara pertanahan. Kemudian BPN adalah sebagai anggota selevel dengan tokoh masyarakat yang pelibatannya. Artinya jika BPN di sebuah daerah dalam ini Banyuwangi itu melakukan sebuah aktivitas yang melampaui wewenangnya, apalagi bupati kedudukannya sebagai ketua ya kan itu. Ketua. Artinya jika ini demikian sewenang-wenang dengan melakukan abuse of power, berarti tergolong durhaka dong. Ya, artinya bupati dapat menegur atau memimpin kondak memimpin daripada penyelenggaraan ini, Bung Denny, karena dia sebagai penanggung jawab penyelenggara itu dia harus bisa mengkondak antara katakan ini badan ya dengan eksekutif ya, tapi dengan keputusan atau mengacu dengan undang-undang otonomi daerah bahwa yang berhak mengatur untuk dalam penyelenggaraan tata ruang itu adalah bupati. Itu hierarkinya. Dan juga jangan lupa Bung Denny, mewujudkan ini juga dalam peraturan daerah bersama legislatif. Ya, oke. Berarti ada semacam marwah yang dapat dipertahankan. Betul. Oke, terima kasih ya. Oke, pemirsa, ini pandangan dari Bung Andi Purnama Kamel selaku pengamat kebijakan publik, berusaha mengakomodasi sekaligus mereferensi dari berbagai yang perlu memang terkait di dalamnya. Di sini Bung Andi tidak bermaksud atau tidak ingin menjadi seorang penghakim, kan begitu kan? Ya, ini kan semua untuk mewujudkan kinerja layanan publik lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua pihak. Kami berharap segala sesuatunya itu supaya lebih awal disinkronkan dengan tetap menghormati hierarki di situ, yang paling penting itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bung Andi, matur nuwun, sukses selalu. Ayo ngopi lagi. Oke, siap.